Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Haleluya. Dimanapun kalian berada, mari sorakkan namanya dengan iman kita. Haleluya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku agar di pihakku. Tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Haleluya. Iman kita. Tak mungkin bagi manusia, Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjalin hidupku ada di pihakku. Tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanya iman kepadamu. Dengan imanku perhitungkan hidupku. mari katakan dengan imanku. Dengan imanku nyata janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanya iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku Tuhan.
Betapa besar kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari sembah Dia. Berikan yang terbaik bagi Yesus. Dan terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji
kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi yang menjadi teladan bagimu Tuhan. Terima kasih, kami mau bercahaya, kami mau menerangi dunia Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alatmu, itu rinduku padamu. Firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Bagaikan bintang di tengah kegelapan, terang kasih Tuhan. Mau berjalan
Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap kita semua yang menyaksikan acara ini dalam kondisi baik, bahkan mungkin sangat baik. Karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, renungan singkat untuk kita di ibadah virtual Sumpah Pemuda ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang baik ini, yang datang daripada Tuhan. Terima kasih kami bisa ada di ibadah virtual Sumpah Pemuda. Bukan hanya sekedar mengingat peristiwa Sumpah Pemuda, tetapi lebih daripada itu. Kami juga bersama-sama ada di dalam sebuah persatuan dan terus-menerus menjalin persatuan tersebut satu dengan yang lain. Terima kasih kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan bagi Engkau. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu bersama-sama kembali belajar untuk diperlengkapi dan untuk diisi. Ini bejana kami Tuhan, isi dengan kebenaran firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengarkan dimanapun saja berada. Sekalipun di tempat dan waktu yang berbeda mungkin. Tetapi kami tetap bisa mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Karena kami percaya Allah kami adalah satu yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap terima firman Tuhan. Untuk kita yang siap terima firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini, tema yang diangkat ibadah Sumpah Pemuda ini adalah berbahasa satu. Kalau kita perhatikan teks Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemuda pada saat itu berjanji bersama-sama, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yang adalah Indonesia. Tentu kita yang ada dan menyaksikan acara ini, kita adalah orang-orang yang mencintai Indonesia. Kita orang Indonesia. Kita bukan orang Kristen yang tinggal di Indonesia. Tapi kita adalah orang Indonesia yang beragama Kristen. Berarti kita memiliki hak yang sama untuk membangun bangsa ini, untuk berdoa bagi bangsa ini, untuk berkontribusi bagi bangsa ini, agar rahmat dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah terus atas bangsa kita. Nah, tema yang diangkat seperti yang saya bilang tadi adalah tema berbahasa satu. Nah, kita perhatikan bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu. Beberapa kali dan cukup sering saya pergi ke luar daerah Jawa dan di bahasa daerah yang berbeda. Tetapi kami bisa berkomunikasi. Saya bisa berkomunikasi dengan banyak orang karena pakai bahasa Indonesia, bahasa pemersatu. Nah, demikian juga kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita belajar kepada firman Tuhan. Bahasa pemersatu yang diberikan Allah kepada kita adalah bahasa cinta atau bahasa kasih. Bahkan para pencipta-pencipta lagu sampai hari ini masih mendominasi tentang tema-tema cinta atau tema-tema kasih. Begitu menyentuh, bahkan membawa ke perasaan seseorang. Nah, begitu juga dengan bahasa yang diberikan oleh Tuhan. Bahasa ini adalah bahasa kasih. Tuhan hadir menyapa umatnya dengan bahasa kasih. Dia datang tidak memperhitungkan dosa umatnya. Karena Alkitab berkata, merah seperti kermisi, diubahnya menjadi putih seperti salju. Itulah kasih Tuhan. Itulah bahasa kasih Allah terhadap umatnya. Firman Tuhan akan saya kutip, ada beberapa ayat dan akan saya kutip di dalam yang pertama, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Demikian sabda firman Tuhan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Dijelaskan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kata sebab Allah adalah kasih juga diulangi di ayat 14. Dikatakan sebab Allah adalah kasih.
kasih bukan hanya bagian dari Allah, tetapi Allah itu adalah kasih. Nah, bersyukur firman Tuhan menunjukkan dan menjelaskan kepada kita, dan Rasul Yohanes menyampaikan sedemikian rupa. Tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Ayat 16 berkata demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, diulangi lagi seperti saya katakan tadi. Selanjutnya, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih, oleh karenanya kita pun harus mau mengasihi. Mengasihi Allah, kasih kita kepada sesama itu membuktikan kasih kepada sesuatu yang nampak. Dan kasih kita kepada Allah adalah kasih yang tidak nampak. Dan firman Tuhan yang kita renungkan juga menjelaskan, jika kita mengasihi, kita berada di dalam Allah, atau Allah berada di dalam orang tersebut. Betapa kasih itu memegang peranan. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih di dalam Tuhan, kasih mendominasi kehidupan kekristenan. Karena kasihnya lah kepada umatnya, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Yang seharusnya Anda dan saya yang binasa, Anda dan saya yang menanggung penderitaan dan kematian itu. Tetapi semuanya ditanggung oleh Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan saudara dan saya. Begitu juga sebaliknya, karena Allah lebih dulu mengasihi, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Bukti itu dibuktikan dengan mengasihi sesama. Tidak salah kita berpengetahuan tentang Allah, itu baik. Tetapi kita berpengetahuan tentang Allah, tapi kita tidak mengasihi, tidak ada kasih di dalam diri kita, itu sebuah kepercumaan. Oleh karena itu, kasih kepada Allah mengubah segala sesuatu. Mengubah masa lalu menjadi masa depan yang indah. Yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Yang tidak memiliki visi akan masa depan, visi itu dihidupkan lagi. Dibangkitkan, dimunculkan di dalam diri kita. Diberikan visi yang baru. Oleh karena itu, buat kita yang merenungkan firman Tuhan ini, bersyukur kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan dijelaskan di ayat 16, saya ulangi sekali lagi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dijelaskan dengan kesimpulannya begini, orang tanpa kasih itu tidak mengetahui apa-apa tentang Allah sedikit pun, walaupun ia berpengetahuan tentang Allah. Jadi kasih itu adalah tindakan, kasih itu sifat daripada Allah. Bagaimana Allah bertindak mengasihi kita. Sebuah pengajaran yang luar biasa bagi Anda dan saya, bahwa orang yang mengasihi Allah tanpa mengasihi sesamanya adalah dusta. Tuhan Yesus berkata begini, buat apa? Bukankah orang berdosa melakukan hal yang seperti itu? Apa hal seperti itu? Dia mengasihi kepada orang yang baik. Dia berbuat baik kepada orang yang baik, kepada orang tersebut. Tetapi kasih kepada Allah tidak memperhitungkan kondisi orang tersebut apakah sudah mengasihi kita atau belum. Bahkan kita harus memaafkan, mengampuni. Nah, jemaat Tuhan terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus menjelaskan secara jelas. 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 dijelaskan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia untuk memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dijelaskan ayat 1-3 di dalam 1 Korintus pasal 3, kita bisa menyimpulkan ketidakfaedahan tanpa kasih. Kalau kita perhatikan bagaimana yang didapat orang yang secara luar biasa, dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, kepercumaan terjadi. Mempunyai karunia untuk bernubuat, bahkan mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, bahkan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi kembali lagi, jika tidak memiliki kasih, tidak berguna, kata firman Tuhan. Dan dijelaskan, sekalipun aku membagikan sesuatu padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, kalau nggak punya kasih, tidak ada faedahnya. Rasul Paulus menjelaskan sedemikian rupa kepada jemaat di Korintus. Dan selanjutnya kita perhatikan di ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata demikian. Ini berbicara tentang sifat kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi kasih bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di ayat 1 dan 3 tadi adalah kesimpulan tentang ketidakfaedahan tanpa kasih. Dan di ayat yang keempat sampai ketujuh, ini adalah sifat daripada kasih tersebut. Rasul Paulus membedakan dan menjelaskan secara terperinci. Dan begitu juga di ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan. Ternyata kasih itu memiliki sifat kekal. Kasih tidak berkesudahan. Amin. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sifat kekal daripada kasih. Jelas sekali, kasih tidak berkesudahan, tidak berbatas. Kasih itu kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, seperti firman Tuhan yang kita renungkan ini, jika kita hidup di dalam kasih, kita belajar mempraktekkan kasih itu, maka sebenarnya kita hidup di dalam sifat yang kekal. Walaupun kita masih di dunia, tetapi kita mempraktekkan sifat kekal itu. Kasih Allah bagi umatnya. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa membuktikan kasih itu? Mari kita bersama-sama mengambil sikap mengasihi sesama kita dimulai dari yang terkecil. Tidak mungkin kita bisa langsung mengambil yang besar tanpa kita membiasakan yang terkecil itu. Pada saat kita mengasihi sesama kita, dimulai dari yang terkecil, sebenarnya kita sedang mengabarkan kabar baik. Firman Tuhan mengatakan yang kita baca tadi, membuktikan bahwa kita tinggal di dalam Allah. Nah, oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama di kesempatan yang baik ini. Kita merenungkan firman Tuhan ini tentang kasih. Jadi berbahasa satu. Bahasa itu adalah bahasa kasih atau bahasa cinta. Dan selanjutnya di ayat yang ke-11 di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Iman itu penting, pengharapan itu penting, kasih itu penting. Tetapi kedudukan ketiganya, kasihlah yang lebih penting. Kedudukan daripada kasih lebih besar daripada ketiga hal yang disampaikan firman Tuhan. Dan salah satunya adalah kasih.
Mari kita belajar mengasihi. Bagaimana cara mengasihi? Simple sekali. Dimulai dari kita menghormati sesama kita. Menghormati pemimpin bangsa kita. Menghormati, mendukung. Bukan mencaci maki, bukan merendahkan. Menghormati orang yang mungkin strata sosialnya di bawah kita. Melayani siapapun tanpa memandang kasta, tanpa memandang suku. Membuktikan kasih dimulai yang terkecil. Menghargai sesama kita tanpa pandang bulu. Seringkali yang terjadi, kalau orang sudah baik sama kita, maka kita baru baik dengan orang itu. Kalau orang sudah menghormati kita, baru kita menghormati orang itu. Tetapi Kristus tidak demikian. Dia datang dengan kasihnya. Dia menerima semua orang. Dia duduk dengan pelacur. Dia duduk dengan pemungut cukai. Dia duduk dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin. Dia juga bertemu dengan banyak orang. Dan dia di hadapan semua orang sama. Oleh karena itu, mari kita belajar sekali lagi dimulai dari yang terkecil. Jika kita mau menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita menghargai Tuhan. Pembuktiannya adalah dengan mengasihi sesama kita. Ini tidak mudah, tetapi bukan berarti Anda dan saya tidak bisa. Anda dan saya pasti bisa, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia akan menolong kita, membawa kesempurnaan pengajaran Kristus, sampai menjadi kebiasaan di dalam hidup Anda dan saya. Pengajaran yang baik, pengajaran yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya mau mengajak kita bersama-sama dimanapun Anda berada, mari kita saling mengasihi karena kita mengasihi Tuhan. Allah lebih dulu mengasihi kita dan kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Anda berada. Mari kita tundukkan kepala mensyukuri firman Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di waktu yang singkat yang kami terima. Dan biarlah ini menggugah dan mendorong kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terus kami diingatkan dan diulang agar kami bisa hidup di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Dituntun oleh kebenaran firman-Mu dan mengalami keserupaan dengan Tuhan di dalam hidup ini. Perjalanan kami dalam kehidupan ini akan menjadi perjalanan yang sangat baik jika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkat-Mu turun atas kami yang sudah merenungkan firman Tuhan di waktu yang singkat ini. Nama-Mu dipermuliakan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang sudah terima firman Tuhan dan bersyukur atasnya, mari kita katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Kasih pasti memahami, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti membalas.
kasih, pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari angkat suara kita. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah saling mengasihi Tuhan. Saling mengampuni. Ajarilah kami mengasihi Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Kita sudah ada di akhir ibadah online Sumpah Pemuda dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah ini untuk terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau sudah menuntun kami dalam ibadah ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu
yang menyaksikan ibadah online service ini. Hamba-Mu lepaskan berkat kepada setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan, berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kita terima di dalam nama Yesus, dan dimanapun kita berada, jadilah berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Semua kita yang diberkati, mari kita katakan bersama-sama, amin, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.